Perkenalkan, nama saya Dina Nadifah Nuraini dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul inventory. Modul inventory ini digunakan untuk menyimpan suatu barang atau produk untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti untuk melakukan proses produksi dan proses jual beli. Nah, untuk penggunaan modulnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita buka aplikasi Udunya. Selanjutnya, kita klik tanda kotak-kotak ini, kita klik inventory untuk membuka modul inventory-nya. Nah, setelah terbuka modul inventory, maka halaman pertama yang muncul adalah seperti ini. Di sini receipt dan delivery order-nya masih 0 karena di sini kita belum melakukan penjualan ataupun pembelian. Selanjutnya, kita masukkan produk dengan cara klik produk. Kita klik create. Di sini kita masukkan nama produknya. Misalnya di sini saya nama produknya itu bolu keju. Nah, bolu kejunya itu di sini saya bisa dijual dan bisa dibeli juga. Kemudian produk tipenya saya pilih storable product. Produk kategorinya saya pilih makanan. Selanjutnya kita isi sales price-nya. Misalnya di sini harga jualnya itu saya 45.000. Pajaknya 10%. Dan untuk cost-nya atau untuk modalnya saya isi dengan 30.000. Dan jangan lupa untuk memasukkan gambar produknya. Setelah semuanya sudah selesai, kita klik update quantity. Kita klik create. Kita isi location-nya dengan RC stock. Kita isi one hand-nya. Misalnya di sini saya stok produknya itu 10 unit. Kemudian kita klik save. Nah, di sini lokasinya RC stock, one hand-nya 10 unit, quantity yang adanya 10 dan value-nya itu 300.000. Value di sini itu adalah modal yang kita keluarkan untuk produk bolu keju itu sebesar 300.000. Kemudian kita lihat lagi di produk. Nah, di sini sudah ada ya bolu keju. Harganya itu 45.000, one hand-nya atau stoknya 10 unit. Setelah itu kita harus melakukan validasi produk dengan cara kita klik operation, kita pilih inventory adjustment, kita klik create, kita masukkan location-nya, kemudian produknya. Produk yang akan kita validasi di sini itu adalah bolu keju. Kemudian kita klik save. Kita klik start inventory. Kemudian kita klik validate inventory. Nah, di sini sudah ada pemberitahuannya bahwa inventory sudah tervalidasi. Jadi, barang atau produk yang kita miliki itu sudah kita validasi. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di inventory adjustment-nya. Nah, di sini sudah ada ya nama produknya bolu keju, statusnya sudah tervalidasi. Nah, selanjutnya karena di modul inventory ini
delivery ordernya masih 0, maka agar ada prosesnya di delivery order, kita harus melakukan penjualan produk. Nah, dengan cara kita menggunakan modul sales atau modul penjualan. Perkenalkan, nama saya Raisa Listi dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul sales atau penjualan. Modul sales atau penjualan ini adalah modul yang digunakan untuk melakukan penjualan. Langkah pertama, install dulu modul sales atau penjualannya. Setelah itu, masuk ke modul penjualan. Nah, di modul penjualan ini ada order, ada siap difakturkan, produk, laporan, dan konfigurasi. Langkah pertama, kita masuk ke pelanggan atau kita membuat dulu pelanggannya. Kita klik buat. Ini kliknya individual. Terus kita isi misalkan namanya Sinta. Setelah itu isi company address-nya dan lain-lain. Setelah itu simpan. Setelah disimpan, kita masuk ke order. Nah, ketika kita ingin membuat order penjualan, kita klik buat. Kita cari pelanggannya yang tadi sudah dibuat, Sinta. Kita masukkan expiration-nya, misalkan tanggal sekarang, dan syarat pembayarannya kontan. Nah, di sini kita tambahkan produk yang ingin kita jual. Misalkan Sinta ini ingin membeli produk bolu keju. Kita klik bolu keju, diisi kuantitasnya mau beli berapa, misalkan klik 10. Setelah itu masuk ke info lainnya. Nah, gudangnya kita klik ke rumah cake. Tanggal pengirimannya misalkan hari itu juga. Oke. Nah, kalau ada grafik yang warna biru ini berarti stok persediaannya ada, tetapi kalau grafiknya warna merah berarti stok persediaannya kurang. Nah, setelah itu kita simpan. Setelah disimpan, kita konfirmasi order. Nah, setelah dikonfirmasi order, di sini sudah ada satu pengiriman. Kita masuk ke penawaran. Nah, di sini sudah terlihat order penjualan dari pelanggan yang bernama Sinta. Nah, setelah melakukan proses penjualan, maka di modul inventory akan muncul satu proses delivery order yang harus dilakukan sesuai dengan penjualan produk yang ada. Nah, untuk mengirimkan produknya, kita klik satu proses ini.
kemudian kita klik data penjualannya, kemudian kita klik pay all date, kita klik apply, nah dan di sini produknya itu udah kita kirimin ke customernya. Maka di overview-nya itu, nah di overview-nya delivery ordernya sekarang jadi 0. Tadi kan 1. Kenapa tadi 1? Soalnya tadi tuh produknya belum kita kirim. Nah setelah kita kirim, maka di modul inventory itu di delivery ordernya akan 0 to proses, akan kembali lagi 0. Soalnya produknya udah kita kirim ke customernya. Nah selanjutnya, untuk menambah stok produk yang ada, maka kita harus melakukan pembelian produk. Caranya dengan menggunakan modul forecast atau modul pembelian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rizky Syafruddin dari Prodi Akuntansi angkatan 2023. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul purchase. Apa sih itu modul purchase? Oke. Modul purchase merupakan modul yang menyediakan aplikasi yang di dalamnya ada pengelolaan pembelian yang sangat lengkap banget, mulai dari membuat dan menelusuri purchase order, mengelola data supplier, mengontrol penerimaan barang, baik barang part-time maupun barang kecil, pembayaran down payment, pemeriksaan tagihan, serta jatuh tempo pembayaran. Dan laporannya itu sangat lengkap mengenai analisa aging tagihan setiap supplier tersebut. Selain itu juga, modul purchase ini memungkinkan kita semua untuk mencari penjual dari harga penawarannya serta mengkonversikannya menjadi pesanan pembelian. Nah, metode-metodenya ini memantau dan melacak faktur penerimaan barang yang dipesan gitu. Oke, kita langsung aja ya. Ada apa sih di dalam modul purchase ini? Nah, kita langsung membuat vendor dulu terlebih dahulu. Nah, kita membuat vendor baru yaitu Sinan Cake. Nah, bisa ditambahkan foto ya. Biar lucu, jadi main foto. Nah, alamatnya misalkan di jalan Indonesia, oke, nomor teleponnya misalkan ya 0. Nah, kebalik, udah nggak apa-apa semuanya. Nah, misalkan emailnya di Nah, oke, setelah itu kita simpan. Setelah membuat vendor atau pemasak, kita langsung ke order pembelian. Nah, kita melakukan pembelian, order apa, kita masukkan dulu pemasaknya atau vendor kita yang tadi. Nah, setelah itu kita beli ya bolu keju produknya. Oh iya, sebelumnya produk ini sudah saya buat, yaitu namanya produk bolu keju ya. Kuantitinya itu 10 otomatis. Nah, sudah kita lihat ini hasilnya. Jadi yang tadi itu sebelumnya produknya 0 karena sudah terjadi penjualan. Maka ketika terjadi pembelian seperti ini, jadi ada yang sesuai seperti modul, jadi sesuai pokoknya seperti ini karena sebelumnya sudah terjadi penjualan. Setelah itu kita simpan.
Setelah itu konfirmasi order. Oke. Kita bisa meng-create bill atau meng-create apa itu struk pembayarannya, kirim email atau lain sebagainya. Setelah itu nanti bakal menjual seperti ini. Nah, itu selesai deh. Mau dicetak, mau dibuka, mau diapapun boleh gitu. Bebas lah ya mau di gimana. Oke, inilah modul pembelian modul purchase atau pembelian. Nah, setelah itu oke, sudah selesai. Inilah salah satu contoh modul pembelian atau modul purchase. Nah, setelah melakukan pembelian, maka tampilan pada modul inventory akan ada satu proses pada receipt yang menandakan bahwa kita sedang melakukan pembelian produk. Selanjutnya, untuk menerima produknya, kita klik yang ini, yang satu to process. Kemudian kita klik. Nah, kemudian di sini ada validate. Kita klik validate. Untuk menerima produknya, kita klik apply. Nah, di sini sudah ada permintaannya kan 10 ya, yang kita belinya tuh 10. Terus yang kita terimanya juga 10. Nah, berarti pembelian ini tuh udah diterima sama kita gitu. Jadi di overview-nya kita lihat. Nah, di sini jadi 0 to process. Soalnya pembeliannya sudah selesai. Jadi produknya itu sudah kita terima juga. Jadi di receipt-nya itu bakal 0. Seperti itu. Jadi tampilan akhir pada modul inventory setelah adanya proses pembelian maupun penjualan, maka akan kembali lagi 0 proses pada receipt serta 0 proses pada delivery orders.